Kembali berjumpa di Bincang Bisnis. Kali ini bersama saya Muhammad Hafid. Selama 60 menit ke depan kita akan berbincang mengenai satu tema yang menarik pemirsa, yaitu membangun bisnis dari nol, perintis bukan pewaris. Nah, berbicara tentang bisnis, tentu saja banyak sekali cerita-cerita menarik di luar sana mengenai suksesnya dari seorang pembisnis. Namun kita tidak tahu bagaimana cara memulainya, bagaimana cara untuk mencari modalnya, bagaimana cari untuk konektivitas dan juga mencari relasi supaya mereka bisnisnya bisa dapat terus berkembang. Namun ada juga yang bukan pewaris namun juga perintis, membuka usahanya dari nol tanpa ada modal, atau mungkin ada modal tapi tanpa banyak modal yang dikeluarkan seperti itu. Nah, kita akan berbincang mengenai satu tema yang menarik ini bersama dengan dua narasumber kita. Langsung saja kita kenalan dengan Direktur PT UMB sekaligus alumni UMY. Selamat halo Ibu. Halo Mas Nafi. Iya, Ibu Uangwari SEMEK. Betul. Baik, kabarnya gimana Ibu? Kabar baik Mas Nafi, Baik. Alhamdulillah. Ibu Awang ya. Ya. Ini dari PT Umat Mandiri Berkemajuan seperti itu. Dan berikutnya narasumber kita kedua pemirsa bersama Ibu Erwin Yuniati SHMM yang merupakan Ketua IWAPI Bantul dan juga brand owner Bahana Batik sekaligus alumni dari UMY juga. Dan saat ini pemirsa kita bersama dengan mahasiswa-mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Boleh tepuk tangan teman-teman. Baik, berbicara tentang bisnis, saya ingin bertanya terlebih dahulu bersama Ibu Erwin sekaligus pelaku usaha dalam bidang fashion seperti itu. Ibu, karena kita berbicara tentang perintis, bukan pewaris. Saya memastikan dulu, Ibu perintis atau pewaris? Perintis dong. Perintis, benar perintis ya Bu ya? Insya Allah. Oke, kita mulai Ibu. Dari mana Ibu pertama kali untuk membuat sebuah ide, bisnis, dan juga modalnya dari nol seperti itu? Itu bagaimana ceritanya Ibu? Iya, jadi kadang seorang entrepreneur ya, baik yang sudah mapan maupun belum, kalau ditanya balik latar belakang, pewaris atau perintis. Kalau perintis berarti kenapa? Bisa dibilang juga karena kepepet, iya kepepet. Kepepet, oke. Jadi sedikit cerita ya. Boleh. Basic saya kan dari alumni sini S1 saya kan ngambil Fakultas Hukum. Setelah lulus saya ngambil profesi lawyer ya. Kemudian saya sudah praktek, sudah punya kantor, menjalani profesi lawyer itu kurang lebih 4 tahun. Bisa dibilang saat itu katakanlah sudah di zona nyaman lah, karena sudah punya kantor, punya penghasilan sesuai dari ilmu yang kita dapat. Tapi begitu menikah memang jalannya mungkin berbeda ya, karena kalau kita sudah menikah itu kita itu seorang perempuan itu memang langkah apapun harus ridho suami kan gitu, harus izin suami. Betul. Kan gitu. Walaupun saat itu diminta untuk katakanlah tidak meneruskan profesi itu, berat pastilah, berat sekali saat itu. Tapi ya itu tadi prinsipnya, kalau kita sudah nikah harus ridho suami, dan insya Allah kalau ridho suami itu semuanya akan membawa berkah, dan itu yang saya rasakan. Jadi begitu lawyer, saya karena saat itu saya punya duit, punya modal. Jadi kalau dibilang merintis usaha itu harus pakai modal gede, iya saat itu pakai modal gede, tapi tidak menjamin atau tidak menjanjikan bahwa modal besar itu menjadikan kita sebagai seorang pengusaha yang sukses dan besar tanpa kita kelola dengan baik. Sebenarnya kuncinya adalah niat dan kelola dengan baik. Sebenarnya kuncinya itu. Karena apa? Yang saya alami begitu lulus jadi lawyer 4 tahun, membuka usaha saat itu, usaha kuliner. Tapi bukan berarti usaha kuliner tidak menjanjikan ya. Karena sekarang saya juga punya usaha kuliner, alhamdulillah jalan juga. Saya jalani dengan modal besar 2006. Habis itu gempa kan. Saya buka toko, buka pusat oleh-oleh kayak gitu. Dengan modal saat itu nilainya ratusan juta di 2006, bagi saya gede banget itu. Karena itu benar-benar duit yang saya ngumpulin selama saya 4 tahun jadi lawyer kan gitu. 1 tahun, 2 tahun kita jalani, sudah jalan, sudah punya karyawan. Ternyata 4 tahun habis, gulung tikar. Kenapa gulung tikar? Ya karena itu tadi, nggak ada modal dalam arti niat yang baik untuk
mengelola usaha dengan baik. Karena saya hanya berpikir saya punya duit daripada saya nganggur mau ngapain kan gitu. Kepepet lagi juga kan. Punya duit, kepepet nggak mau nganggur. Tapi ternyata itu nggak nyamin. Akhirnya 2009 saya putuskan untuk tutup gulung tikar. Sudahlah, berarti kita harus bebenah diri, evaluasi gitu. Apa yang membuat kegagalan di sini. Nah, 2010 saya mencoba benar-benar dari nol karena sudah bangkrut, nggak punya duit, nggak punya modal. Saya pelajari apa sih sebenarnya yang menjadikan saya gagal. Ternyata memang tidak ada pengelolaan. Nah, di situ saya mulai, berarti harus saya kelola benar, saya harus benar-benar tahu menguasai produk yang saya jual. Saya sedikit sharing, kenapa saya bisa selalu sharing dengan teman-teman. Saya sering ngisinya di teman-teman UMKM ya, di adik-adik mahasiswa juga saya sering diundang di UMY, UAD, ngisi tentang kewirausahaan. Nah, modal besar tidak menjanjikan kita menjadi pengusaha besar. Kemudian yang saya jalani di 2010, saya hanya sedikit menerapkan apa itu 4K. Apa itu? Sederhana sebenarnya, cuma 4K. Alhamdulillah di 2010 saya membuka butik bahana batik, saya rintis benar-benar dari nol, nggak ada modal. Di 2023 kemarin sudah ada 9 cabang. Artinya kan dari perjalanan yang kurang lebih 10 tahun lebih, kalau kita kelola dengan baik, yang membuahkan hasil. Nah, itu 4K itu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Kritis di sini bagaimana kita menguasai produk yang mau kita jual. Kemudian menentukan segmen pasarnya. Jadi jangan sampai asal kita membuat produk, pengen menjual sesuatu tapi nggak tahu segmen pasarnya siapa. Itu kan yang terjadi di kuliner. Yang penting saya punya duit, tokonya udah di pinggir jalan, punya relasi. Sebenarnya kalau secara umum mungkin orang melihat, oh ini pasti gede, pasti sukses. Duit punya, tempat punya, relasi ada, tinggal apa kan gitu. Ternyata enggak menjamin juga. Tidak gitu. menjamin. Iya, jadi kita harus menguasai produk yang kita jual. Betul. Kita harus mengetahui segmen pasar yang kita tentukan. Kayak di bahana batik, begitu saya belajar kegagalan itu, bagaimana saya menguasai produk yang mau saya jual. Saya benar-benar berlatih bagaimana dari nol membatik yang benar, terus mendesain yang benar, mengenal motif yang benar. Terus saya tentukan segmennya. Jangan sampai hanya membuat batik terus produksi batik sebagus mungkin, tapi nggak tahu sasaran kita itu siapa. Karena di luar sana kita tahu pengusaha batik banyak, pengrajin batik banyak. Kan kita harus menampilkan sesuatu yang beda. Yang kedua, kreatif, inovasi. Harus bisa menyuguhkan sesuatu yang beda. Kemudian yang ketiga, kritis, kreatif, komunikatif. Bagaimana kita itu harus selalu berkomunikasi dengan mitra, customer. Nah, itu sangat penting. Jalan relasi seluas-luasnya. Karena tadi segmen pasarnya di bahana batik sudah saya tentukan. Saya ingin membidik segmen pasar seragam. Seragam untuk siapa? Untuk karyawan. Artinya kalau karyawan berarti saya membuat batik adalah untuk dewasa ke atas. Artinya sudah ngerucut. Batik anak-anak saya udah nggak bikin. Kemudian home decor batik saya nggak bikin. Kadang orang kan memulai usaha itu masih semuanya pengen dijual, semuanya pengen dilakukan. Jadi misalnya judulnya batik, dari home decor batik dijual, dari aksesoris batik semuanya dijual. Sebenarnya itu sah, boleh. Tapi akhirnya kita kan nggak bisa nentuin pasarnya, kita nggak bisa fokus. Nah setelah kita tentuin, akhirnya kita tahu kalau untuk seragam berarti motif dan harganya ringnya sekian. Motif yang kita bikin adalah seperti ini. Sudah tahu pasarnya. Begitu kita produksi, kita sudah tahu, oh segmennya ini yang mau saya tawari ini. Jadi pas gitu. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi awal saya merintis usaha itu bukan seperti yang makanan, begitu punya duit, buka toko, cari karyawan, bayar karyawan. Akhirnya duitnya habis untuk bayar karyawan. Nah, yang dari kegagalan itu yang kedua, saya modelnya kolaborasi, mencari partner. Saya mencari pembatik yang bukan saya ambil sebagai pegawai saya. Karena saya yakin saya belum mampu untuk membayar karyawan gitu. Jadi saya modelnya kolaborasi dengan pengrajin, dengan penjahit, tapi saya harus menguasai apa yang mau saya buat itu. Jadi kita tidak tertipu. Nah, itu awalnya sampai alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Oke, baik. Ibu Erwin, berikutnya Bu Awang, saya pastikan lagi
Bu Awang perintis atau pewaris sih Bu? Perintis. Perintis ya Bu ya? Allah, Oke. iya. Kalau dari Ibu sendiri, cerita awal Iya. mulanya untuk membangun sebuah usaha itu seperti apa Ibu? Ya, awalnya kebetulan saya ini kan alumni ya, Mas Nafis ya. Alumni, waktu itu saya sedang bermain nih ke kampus UMY. Karena saya punya background di lembaga keuangan gitu, terus kemudian saya melihat kok ini kampus UMY tambah besar. Karena dulu saya kampusnya di yang lama nih, yang di Wiro Brajan ya Bu ya, jadi masih kecil lah. Begitu 2010 saya main ke kampus, 2009 lah balik ke kampus, kampus sudah sangat besar gitu ya. Lalu kemudian saya ketemu sama dekan ekonomi, karena saya dari alumni ekonomi. Terus saya bilang, Pak, saya kayaknya merasa di kampus ini punya segmen apa istilahnya ya, punya potensi nih untuk didirikan lembaga keuangan. Tuh. Nah waktu itu masa bisa nih buat bisnis plan-nya gitu. Saya bilang saya buatkan bisnis plan-nya. Kita buat lembaga keuangan yang lahir dari dalam kampus waktu itu. Akhirnya singkat cerita saya buat bisnis plan, lalu kemudian dipresentasikan ke dekan Fakultas Ekonomi, ke Pak Dekan, lalu Pak Dekan membawa ini ke tingkat universitas. Akhirnya dari Pak Rektor disetujui, oke Bu, silahkan didirikan deh lembaga keuangan yang menurut Ibu memang marketable di kampus gitu. Waktu itu saya bilang, oke siap, saya bisa membangun ini gitu. Akhirnya, tapi terus dari kampus dibilang, kampus nggak punya modal. Nah beda nih sama Bu Erwin nih. Saya juga nggak punya modal. Nggak punya modal. Tapi saya punya keahlian dan saya punya niat yang sangat tinggi gitu ya. Semangat yang tinggi. Saya punya semangat dan punya keahlian. Tapi saya nggak punya modal dalam bentuk finansial gitu. Akhirnya saya bilang, baik, yang penting saya butuh dukungan dari universitas untuk saya bisa menjalankan ini gitu. Ayo silakan direalisasikan. Didirikanlah waktu itu, namanya adalah BMT, Mas Nafis, BMT UMY. Nah waktu itu agak ketakutan juga Pak Rektor. Wih, kok BMT disematkan ke nama kampus yang sudah besar gitu. Pertanggungjawaban Ibu besar banget nih gitu. Baik Pak Rektor, insya Allah nanti saya akan mempertahankan nama baik universitas ini yang nempel di BMT yang baru dirintis, yang baru mau akan gitu. Nah akhirnya karena kampus itu mendukung tetapi tidak punya dana, silahkan terserah Ibu, yang penting kampus punya tempat. Waktu itu tempatnya bekas fotokopian, jadi di depan samping gedung Genset dulu Mas, bayangkan kalau meledak tuh kami duluan deh yang kena. Ada resikonya. Ada resikonya gitu. Nah akhirnya ya sudah, ala kadarnya kami jalan di situ. Lalu kemudian saya menghubungi beberapa Bapak Ibu dosen yang menurut saya bisa saya ajak berbicara bahwa apapun itu bisnis harus jalan dengan namanya fresh money dulu gitu. Akhirnya beberapa dosen urunan dan itu modalnya hanya kecil waktu itu Mas Nafis. Jadi tahun 2010 hanya bermodalkan 120 juta. 120 juta. Ya. Nah, dari uang 120 juta itu saya jalankan BMT di dalam kampus yang waktu itu belum ada satu kampus pun di Jogja yang memiliki BMT di dalam kampus. Jadi waktu itu saya merasa bahwa pasar kampus ini bisa membidik mahasiswa, pendik maupun dosen gitu awalnya ya, sehingga saya ingin mendirikan lembaga keuangan dalam hal ini namanya BMT yang berbasis kampus. Nah, alhamdulillah 2010 tantangannya sangat banyak yang mungkin orang apaan ini laboratorium ya gitu. Tapi ini bukan laboratorium gitu. Akhirnya pelan-pelan kami edukasi masyarakat, edukasi sivitas akademika. Akhirnya pelan-pelan BMT ini jalan berkembang, yang tadinya benar-benar saya one man show Mas. Jadi dari pintu membuka pintu sampai menutup pintu itu sendirian gitu. Lalu kemudian awal-awal saya rekrutmen karyawan banyak yang tumbang karena merasa ini belum ada apa-apanya gitu, belum kelihatan. Jadi terus tapi saya merasa bahwa meyakini bahwa ini sesuatu peluang yang ini pasti akan bisa diterima oleh masyarakat. Akhirnya saya terus jalan sampai akhirnya pada tahun ketiga lah sudah mulai kelihatan masyarakat mulai bisa memahami bahwa ini lembaga yang profesional, dikelola oleh profesional gitu, dan termasuk di dalam kampus. Nah, akhirnya yang tadinya 120 juta, sekarang setelah 15 tahun BMT UMY sudah
memiliki aset sebesar 250 miliar. Wow, luar biasa. Perkembangannya begitu cepat seperti itu, Ibu. Sedikit saja, Bu, untuk Boleh. produk pertama kali, ingat nggak, Bu, dari Ingat sekali. BMT? Apa itu, Bu? Ingat sekali. Produk pertama kali yang saya luncurkan di lingkungan WME itu adalah produk akademik, pembiayaan akademik. Oke. Kenapa pembiayaan akademik? Karena dulu banyak sekali mahasiswa yang datang ke prodi atau ke fakultas pada saat pembayaran SPP, dia tidak waktu itu mungkin orang tuanya belum ada dana. Akhirnya datang ke prodi untuk meminta dispensasi atau meminta keringanan dan sebagainya. Ini kan berefek ke kampus juga. Betul. Sehingga pendapatan kampus tidak masuk sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, akhirnya kami buat produk pembiayaan akademik untuk mahasiswa. Oke, berarti awalnya itu dari keresahan, kegelisahan dari mahasiswa Betul, yang sedang kegelisahan berkuliah mahasiswa seperti yang itu. belum bisa melanjutkan kuliah karena terkendala orang tuanya mungkin biayanya pas berbarengan atau pas belum ada di kaitannya dengan waktu itu. Kendala biaya untuk mahasiswa, dan Iya. apa saja kendala yang dialami oleh Ibu Awang dan Ibu Erwin ketika menjalankan usaha. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Bincang Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Bisnis. Kita coba tanya kaitannya tentang tantangan yang dihadapi oleh Ibu Erwin dan Ibu Awang, perintis bukan pewaris, ketika membuat bisnis seperti itu. Ibu Erwin, tantangannya itu seperti apa sih, Bu, ketika membuat bisnis dari nol sebagai perintis, Ibu? Ya, banyak sih ya sebenarnya tantangannya. Tapi karena dalam hati sudah ada tekad, kemauan, jadi tantangan apapun ya ini kita lalui gitu. Jadi saat itu 2010 kan saya memulai ya. Jadi saya belajar bagaimana membatik tadi, belajar mendesain suatu motif, mendesain suatu fashion, itu kurang lebih selama 1 tahun. Nah, saya kan bikin planning ya, planning usaha saya ini jangan sampai hanya produksi tapi tidak tahu nanti terjual ke siapa. Kemudian jangan sampai usaha saya ini gagal seperti yang kemarin 4 tahun udah gulung tikar. Artinya kita sudah membuat plan nih, tahun pertama itu apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Tadi kan saya berlatih dulu ya. Kalau kita sudah siap untuk produksi, nah tahun kedua itu ada target. Tahun pertama saya berlatih, mau nggak mau tahun kedua saya harus sudah bisa produksi. Kalau sudah bisa produksi artinya produksi ini harus bisa keluar. Keluar untuk siapa? Tadi targetnya sudah ada, pasarnya sudah ada. Ya kita tawarkan. Dan di 2011 itu saya menawarkan juga sudah sistem mungkin digital juga, karena saya modelnya bikin portofolio, bikin suatu penawaran dan kita kirimkan lewat email. Jadi bukan berarti kita kan segmennya pasar untuk perkantoran ya, bukan saya datang door to door ke kantor 1, kantor 2 untuk menawarkan, bukan. Jadi saya sudah sistemnya kirim email, dan itu saya target 1 bulan minimal 20 perusahaan baik negeri maupun swasta itu yang harus saya kirim email, yang saya kasih penawaran. Oke, itu bisa dikatakan digitalisasi pertama yang Ibu lakukan melalui Iya, email pemasaran setelah menguasai produk tadi, setelah latihan, tahun kedua berproduksi adalah berbarengan bagaimana kita menawarkan suatu produk yang sudah kita buat. Jadi saya di tahun 2011 itu sambil produksi, saya sambil menawarkan minimal 1 bulan target saya adalah 20 perusahaan yang saya tawari. Di bulan pertama sampai bulan ke-7 1 pun nggak ada yang manggil. Itu kan luar biasa. Sementara ini produksi jalan terus. 7 bulan 1 pun nggak ada yang manggil, tapi ada beberapa yang katakanlah datang ke showroom kami untuk beli 1, 2 kayak gitu. Tapi kan benar-benar belum bisa jalan. Yang buat bayar pembatik apa? Itu saya belum berani katakanlah punya karyawan. Masih semuanya mitra, kolaborasi. Tak kasih kain, tak kasih alat untuk batik di rumah. Batik di rumah nanti setelah jadi baru kita bayar kan kayak gitu. Saya belum punya workshop untuk pewarnaan sendiri, batik sendiri belum punya 2011. Nah, karena saya ada target
bulan ke-1 sampai bulan ke-5 adalah targetnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ada Sleman, Bantul kayak gitu kan perkantoran banyak. Yeah. Kita data juga perkantoran apa aja, instansi pemerintah, dinas A, B, C, D, E. Yeah. Kemudian instansi swasta misalnya ya ada UMY, ada inilah salah satunya. Kemudian perbankan, kemudian BUMN, ada beberapa perusahaan yang ada di DIY. Saya tawari semua. Berarti itu menjadi salah satu database yang menjadi Iya. bentuk pemasaran Ibu Betul, ketika karena tahun kan itu. segmennya sudah jelas, seragam. Berarti itulah yang nanti saya tawari. Nggak mungkin saya menawarkan harus jualan ke pasar Oke. atau kemana, nggak pas. Nah akhirnya di tahun ke-8 itu saya kan sudah mundur dua bulan ke tahun ke-8, bulan ke-8 yang harusnya 5 bulan itu cukup di DIY sampai 7 bulan nggak nyantol. Bulan ke-8 sudah saya putuskan saya nggak akan nawarkan ke DIY. Oke. Saya harus sudah jalan ke Jawa Tengah. Oke. Saya tawarkan Jawa Tengah. Lanjut. Nah, di bulan ke-8 Ya. nyantollah satu di Pemda Wonosobo saat itu. Oke. Untuk mengundang saya presentasi dari apa yang saya ajukan. Oke, artinya ini database perlu dilakukan. Tantangan seperti itu dan kendalanya adalah ketika database atau pemasaran itu tidak masuk ke beberapa instansi, itu menjadi kendala dan kita harus mengevaluasi dan mencoba untuk Betul. hal yang mungkin lebih luas lagi untuk Iya. pemasarannya kayak gitu. Ibu Iya. Ibu Awang, ketika Ibu membentuk satu BMT UMY pada saat itu, mungkin kendala yang dihadapi Ibu apa ketika itu? Iya. Kendala saya ada dua, Mas Hafiz. Yang Ah. pertama kendala dari internal nih, internal kampus. Kalau dari internal kampus kendalanya adalah mahasiswa. Waktu itu kan mahasiswa unbankable ya atau Oke. unBMT-able gitu. Beda dengan sekarang. Jadi mahasiswanya ya ketika mau mengakses ke kami ya kami harus screening betul-betul gitu ya. Beda dengan sekarang mahasiswa dijadikan target market oleh pinjol kan. Jadi Oke. jadi kami tuh udah memulai melihat bahwa mahasiswa itu target market yang bagus gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya dulu orang berpikir mahasiswa tuh unBMT-able atau Oke. unbankable Iya. gitu ya. Terus saya sulap lah ini menjadi mahasiswa, ayo kita melek yuk kalian kuliah kalau memang biaya belum mampu, ayo gimana caranya gitu. Jadi dengan Oke. kami mendampingi itu. Lalu kemudian tantangan yang kedua adalah dari masyarakat di luar. Oke. Masyarakat literasi tentang lembaga keuangan itu sangat minim. Sangat minim. Sehingga mereka masih bingung, apa itu BMT gitu. hmm. Kemudian yang kedua, mereka berpikir bahwa ini adalah lembaga hanya sebagai latihan mahasiswa gitu. Oke. Saya nggak mau ini hanya untuk main-main mahasiswa. Kemudian yang ketiga tantangan berikutnya banyak kan isu waktu dulu itu nanti duitnya dibawa lari dong sama manajernya Ya, gitu. oke. Koperasi yang tradisional, koperasi yang tidak modern dan sebagainya. Nah, itu tantangan kami waktu itu. Maka yang harus kami lakukan adalah menunjukkan bahwa kami tidak seperti yang dipersepsikan. Oke, dengan gitu. produk-produk yang berkualitas dan juga komitmen, Betul. ini sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat Ya. bahwasannya waktu itu BMT UMY bisa hadir untuk melayani mahasiswa dan juga orang tua dari Ya. mahasiswa. Berikutnya dari mahasiswa sendiri, ini kita kasih kesempatan untuk bertanya. Silahkan dari mahasiswa UMY. Temanya sungguh menarik ya, perintis bukan pewaris. Oke, silakan. Tadi sesuai yang sudah dikatakan oleh Bu Owner Batik, Hah? itu berawal dari kita tidak punya modal dan tidak bisa untuk membayar karyawan. Itu pertama bagaimana cara kita bisa menjalin kerjasama dengan partner. Oke. Nah kemudian dari partner itu juga tentunya kita perlu komitmen dari mereka. Kalau tadi di segmen pertama sudah disebutkan menggunakan kontrak kerja. Nah itu bagaimana kita bisa mengetahui karakter partner kita ini benar-benar meyakinkan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan bagaimana baiknya agar kita bisa benar-benar yakin terhadap partner kita. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Bu Erwin, ini kaitannya dengan partner rekan kerja seperti itu awal pertama kali, itu bagaimana untuk bisa mendapatkan sebuah relasi supaya bisa berpartner dengan kita dan bisa komitmen. Ya, Itu gimana? jadi Ibu? tadi pertanyaan yang pertama adalah partner untuk kerjasama mengerjakan karya saya gitu ya. Nah kebetulan saya kan memang berlatih di pusat apa itu untuk yang di mana itu di Mogiri itu Badai Giriloyo. Ah, Nah di situ Giriloyo. kan banyak banget pengrajin. Saat saya berlatih di situ kan akan menemukan beberapa pengrajin di sana. Artinya saya tahu kualitas dari pengrajin tersebut. Nah di situ memang awalnya
Kalau dibilang nggak, tadi saya sampaikan nggak ada modal nol itu memang perbandingannya saat saya mendirikan usaha yang kuliner itu, kuliner kan ratusan juta ya, itu kan bener-bener pakai modal beneran. Nah yang batik ini kan modalnya bisa dikatakan seperberapanya gitulah, karena saya cuman saat itu bisa beli kompor satu, beli canting itu ada 5 atau berapa, kemudian kain batik berapa lembar. Canting itu kan kurang lebih cuma 5 ribuan, kompor batik itu hanya 250 lah saat itu, kompor apa itu terus wajannya itu ya kurang lebih 15.000, kemudian malam nggak nyampe 1 juta saat itu. Saya coba, saya kelola dulu, kemudian saya meyakinkan pengrajin, tolong ini desain saya dibuatkan batik nanti upah, jadi upah 1 lembar dengan motif seperti itu berapa, yaitu modal awal, tetap kita bayar. Tapi kan batiknya juga tidak langsung cepat kan. Dari batik yang sudah jadi ini, baru ini saya pakai untuk sampel penawaran kemana-mana. Dalam arti hasilnya, hasil pewarnaan, motif kain itu adalah ini. Tapi saat saya menawarkan ke beberapa perusahaan atau instansi, itu kan berupa portofolio ya, proposal. Itu kan yang saya tawarkan adalah desain. Setelah kita presentasi diundang desainnya, nah itu kita bawa sampelnya, nanti hasilnya seperti ini dengan desain seperti ini, desainnya pun bisa custom. Nah itu saat pertama saya menggandeng beberapa pengrajin dan alhamdulillah sekarang sudah punya beberapa karyawan, punya workshop, dan kalau kolaborasi ataupun kemitraan sampai sekarang pun tetap saya jalani, dan saya caranya adalah pemberdayaan perempuan di sana. Jadi saya menumbuhkan ibu-ibu rumah tangga itu benar-benar saya latih, saya ajari dengan gratis. Setelah mereka bisa, kemudian saya bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok, saya modali kain, saya modali canting, saya modali wajan. Saya suruh berkarya, biar mereka seneng dulu. Setelah mereka seneng, mau bekerja di tempat saya boleh, setor gitu, mau membuat batik untuk dijual sendiri boleh. Saya tidak mengharuskan itu. Jadi saya free ilmu ya. Tapi sebenarnya kita pun punya keuntungan. Karena kalau kita membimbing dari nol mereka yang nggak bisa, begitu mereka bisa, mereka akan tergantung kita bahwa batik itu akan menjadi partner kita untuk membatik gitu. Nah, artinya dalam target saya 1 bulan saya harus bisa, sekarang ya harus bisa produksi misalnya 3.000 gitu ya, kan tidak perlu tambah karyawan. Kalau kita tidak punya binaan atau kolaborasi, waduh targetnya 3.000, iya masa mau dikerjakan hanya 20 orang, kan nggak mungkin, nggak bisa sesuai target. Nah ini fungsinya kita bangun kolaborasi, jadi lebih meminimkan di dalam produksi, tapi kita target jangkauan hasil produksi bisa lebih banyak. Kemudian yang mitra dalam arti instansi, itu tadi kita petakan, karena kita sudah tahu segmennya, kita petakan siapa saja sih sasaran kita yang mau kita tawarkan. Nah kalau sudah kita tawarkan, karena mungkin basicnya saya sarjana hukum ya, begitu deal, oh ya kita bikin seragam kayak yang Pemda Wonosobo dengan motif kayak gini, langsung saya bikin perjanjian. Ada kontrak kerjanya, iya, ada kontrak kerjanya. Itu menjadi pengikat dan kepercayaan antara mitra dengan pengusaha seperti itu. Kita lanjut lagi, Ibu. Ada mahasiswa yang ingin bertanya di kesempatan kali ini, silahkan. Terkait masalah marketing, tadi kita harus melihat pasaran juga yang ada di luar. Let's say tentang batik juga Bu mungkin. Nah apalagi target pasaran saat ini yang paling terkenal adalah di era Gen Z ya Bu. Nah apalagi kalau untuk batik itu pasti Gen Z akan memodelkan segala sesuatu tentang batik. Nah apakah ketika kita memproduksi sebuah batik itu kita harus melihat marketing atau pasaran saat ini yang mana kalau Gen Z itu akan mengikuti era modern, atau Ibu masih berprinsip kalau modelan batik itu tetap harus ada tradisionalnya, tetap tradisional tapi harus tetap Gen Z, atau tetap pada pendiriannya kayak ada batiknya aja gitu modelannya, atau mungkin ke ibu-ibu aja pasarannya seperti itu. Terima kasih. Oke baik, Bu Erwin, kembali lagi Bu. Untuk pasarnya Gen Z, Ibu apakah mengikuti pakem sesuai dengan batiknya atau mengikuti adaptasi dari selera Gen Z, atau seperti apa Bu inovasi yang dilakukan? Jadi kalau kita sudah terjun di dunia usaha, adaptasi itu sangat penting. Apa sih yang dibutuhkan sekarang pasar? Ada juga yang bagaimana sih kita menciptakan suatu pasar. Nah saya tipe orang yang menciptakan suatu pasar.
Jadi tidak modelnya ikut-ikutan. Yang baru tren apa sih ini? Justru saya meliriknya tren untuk tahun depan apa ya yang mau saya ciptakan. Nah itu resikonya memang kadang tidak bisa diterima begitu saja gitu. Jadi memang harus ada beberapa riset lah nanti bisa masuknya di tahun ini. Kemudian apakah saya akan monoton membuat untuk ibu-ibu saja? Karena dari awal segmennya adalah seragam. Awalnya kan saya sudah tentuin seragam nih, berarti ya saya bikinnya memang sampai sekarang itu sasarnya adalah seragam. Jadi saya mendesain seragam yang katakanlah itu custom dan yang kita tingkatkan adalah kualitasnya. Berarti nggak ada dong Bu baju untuk anak-anak Gen Z, ada sebenarnya, tapi itu stop. Jadi di butik itu ada yang stok-stok untuk bahkan untuk evening ada, ready to wear ada. Terus caranya apa? Tapi fokus di Bahana Batik adalah saya membangun brand, instansi perusahaan manapun gimana caranya punya image kalau bikin seragam itu nyaman di Bahana Batik. Kenapa saya memilih itu? Ya. Sekali deal kita promosi, pasti kita langsung bikinnya banyak. Namanya seragam instansi nggak mungkin bikin cuma 2 atau 3. Betul. Begitu deal langsung bikin. Ada yang 500, ada yang bikin satu kantor itu 1.500 ada. Nah, target kita berapa sebulan? Harus ada target juga minimal misal 10 perusahaan. Nah, jawab yang Gen Z tadi, gimana cara promosinya? Namanya sudah terjun di dunia fashion, saya selalu mengadakan per 3 bulan atau 6 bulan saya ngadain fashion show. Nah, fashion show itu adalah tujuannya untuk saya menampilkan karya-karya fashion terbaru saya. Karya-karya terbarunya ada satu pagelaran fashion show. Betul. Sehingga ini target marketnya ke Gen Z atau anak-anak muda. Ini bisa dapat tergantung temanya yang saya angkat nanti. Tergantung temanya yang diangkat seperti itu. Berikutnya saya penasaran sama Ibu Awang kaitannya dengan berbicara bisnis jasa seperti itu. Ibu, ada nggak sih Bu bisnis jasa yang benar-benar itu dari nol untuk memulainya? Jangan dijawab dulu Ibu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Bisnis. Pemirsa, tadi kalau Ibu Erwin berkaitan tentang modal, bahan baku seperti itu banyak dibicarakan. Berikutnya saya penasaran dengan satu di bidang jasa keuangan. Kalau misalnya berbicara tentang modal Ibu, ada nggak sih bisnis atau kita bikin usaha yang itu dari 0 rupiah atau bisa dikatakan dari nol gitu tanpa ada modal secara finansial? Bisa Mas Hafiz ya. Kami di Lembaga Keuangan BMT UMY banyak anggota-anggota kami atau mitra namanya kami dampingi dari nol. Dari dia hanya punya peluang, misalkan dia punya satu tempat yang menurut dia bagus, lalu kemudian datang ke kami untuk minta supporting modal gitu. Akhirnya kita dampingin. Dan itu banyak UKM-UKM yang memang merintis dari awal gitu. Selain BMT-nya dari rintisan juga kami juga membantu merintis bisnis-bisnis di lingkungan anggota kami sendiri. Sampai sekarang sudah banyak yang berkembang. Lalu kemudian pendampingan kami ketika dari modal sudah kami berikan, pendampingan yang lainnya pendampingan untuk pemasaran. Lalu pendampingan untuk peningkatan kualitas produk. Sampai kami juga mendampingi mereka untuk bagaimana bisa memasarkan di marketplace. Karena banyak UKM-UKM sekarang marketingnya memasarkan produknya itu di marketplace. Justru karena kami di BMT UMY ini termasuk BMT yang rintisan modern, kami ini sebagai BMT dengan rintisan modern Mas Hafiz. Dan kami mendapatkan penghargaan dari Dinas Koperasi DIY sebagai koperasi yang rintisan modern, di mana kami ini memiliki beberapa mitra yang memang core bisnisnya menjalankan bisnisnya di digital. Jadi dia jualannya di marketplace, tidak ada di offline gitu. Termasuk kami juga mendampingi beberapa mahasiswa yang juga mereka memiliki bisnis-bisnis yang rintisan, bisnis rintisannya mahasiswa. Biasanya mereka itu bisnisnya untuk mendampingi UKM-UKM untuk scale up. Scale up dari sisi apa? Scale up dari sisi produk. Misal selama ini pedagang yang belum punya bagaimana sih cara
menampilkan foto produk yang bagus. Yes. Nah, Iya. mahasiswa sekarang itu banyak yang mendampingi di situ. Nanti ketika permintaannya sudah meningkat, akhirnya bisa kolaborasi dengan kami untuk akses pendanaan. Gitu. Jadi banyak beberapa mahasiswa juga yang menjadi volunteer atau menjadi marketernya kami untuk mereka membantu scale up para UKM-UKM. Oke, baik. Berarti ini Seperti untuk itu. mahasiswa juga bisa merintis dan dibantu dari Bisa. Kalau BMT mereka UMY. banyak mahasiswa yang justru bisa menjadi influencer, mahasiswa Iya. yang digital itu dia membuatkan website gitu. Kemudian mahasiswa yang dari komunikasi biasanya dia fotografernya bagus tuh. Iya. Nah, dia biasanya memoto produk UKM lalu kemudian dijual fotonya Dijual. gitu, Oke. dijual Baik. oleh UKM bisa jadikan kemudian dia taruh di marketplace-nya Oke, gitu. baik. Ini salah satu jasa yang bisa dikatakan modalnya tidak terlalu banyak seperti itu dan juga perlu pendampingan dari BMT UMY seperti itu. Kita lanjutkan kembali untuk teman-teman mahasiswa dari UMY. Kita masih berdiskusi tentang perintis bukan pewaris. Silahkan teman-teman. Baik, sedikit cerita Ibu. Saya dulu sebelum kuliah itu pernah membantu kedua orang tua saya berjualan pecel lele. Nah, di situ saya juga ikut merasakan ternyata memulai usaha dari nol itu nggak gampang, banyak rintangannya juga. Nah, pertanyaannya bagaimana sih Ibu supaya kita bisa semangat dan gak gampang menyerah saat bisnis kita lagi sepi, dan bagaimana caranya bisnis kecil itu bisa bersaing di era digital? Baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin Bu Erwin terlebih dahulu, Ibu ini orang tuanya yang punya bisnis pecel lele gitu ya. Berharap nanti Masnya jadi pewaris. Enggak ya, enggak ya. Seperti apa Ibu? Monggo. Ya, jadi kalau apa itu kita kembalikan ke diri kita ya, karena semangat itu yang paling bisa menghidupkan dan menumbuhkan adalah diri kita. Selagi diri kita itu merasa bahwa hidup kita itu saat berarti apa sih, itu pasti akan menumbuhkan semangat. Saat itu saya kan hanya berpikir saya tidak mau nganggur, kan oke. gitu. Saya tidak Ya. mau nganggur. Walaupun saya seorang perempuan, saya tidak mau nganggur dan tidak mau katakanlah kalau sudah menikah itu jaga ke, Ya. istilah Jawanya ya, jaga ke atau minta duit suami aja, walaupun itu udah kewajiban suami untuk menafkahi anak dan istri ya. Saya orangnya prinsipnya itu, saya nggak mau nganggur. Di usia produktif saya pengen berbuat manfaat baik untuk diri saya sendiri dan untuk orang banyak, kan gitu prinsipnya. Nah, saat kita katakanlah di usaha itu kan pasti jatuh bangun ya. Tadi pun saya mengalaminya dari Oke. kuliner Ya. itu benar-benar gulung tikar. Betul. Kemudian saya bangkit lagi, justru di situ adalah menjadi tantangan. Saya evaluasi sebenarnya apa sih yang membuatkan saya jatuh, saya bangkrut. baik. Bahkan di tengah jalan saya mengelola Bahana Batik ini juga bukan berarti semulus yang kita bayangkan. Wah, tiba-tiba udah punya 9 cabang nih, punya ini. Oke. Bahkan sampai di pendanaan pun kita udah jalan nih, udah bisa buka 3-4. Kemudian target kita lebih gede, ada masukan pemesanan yang gede, sementara kita baru bangun di mau buka yang keempat katakanlah. Duit habis itu biasa kayak gitu. Karena namanya orang dagang, uang itu hanya muter. Oke. Tidak ada uang berhenti. Uang kita depositokan itu nggak ada. Itu kalau benar-benar katakanlah kita itu jiwa entrepreneurnya, pas uang diem sayang sekali. Daripada diem kita putar pasti dapat. Nah, di sini yang menjadikan saya semangat itu karena saya memang sudah punya pasukan yang itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, oke. Kalau sampai saya tidak semangat, artinya mau dikemanakan ini? Yang selama ini ikut membesarkan Bahana Batik dan ikut kontribusi, katakanlah mendapatkan omset tinggi juga. Jadi ada rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Itu Oke, yang tanggung jawab moral yang Betul. bekerja satu tim bersama Ibu Erwin ini Iya. menjadi salah satu motivasi supaya Betul. ketika lagi down, lagi Iya. sepi kayak gitu, terus diberikan semangat kayak gitu. Kalau versi Ibu Awang Iya. seperti apa Bu? Ya, kalau saya ketika bisnis kita sedang turun, maka yang pertama kali menurut apa yang sudah saya alami adalah satu berdoa, Mas. Iya. Ya, satu berdoa, dan itu berdoa yang betul-betul kita minta pertolongan sama Allah. Karena memang bagi saya doa itu kekuatan yang paling kuat, paling besar. Kita minta doa sama Allah untuk dibukakan jalannya.
Karena kita tuh makhluk lemah ya, semuanya ya betul. karena Allah mengizinkan, karena Allah lah yang punya kemampuan, maka itu insya Allah nanti akan ada jalan yang Allah berikan. Jadi yang pertama adalah doa, kuatkan doa. Doa yang betul-betul dari hati, yang betul-betul kita seolah-olah hadirkan Allah tuh di depan kita betul gitu. Tuh. Lalu kemudian setelah kita berdoa, ya ikhtiar tentunya sebagai manusia. Ikhtiarnya yang dilakukan adalah literasi, Mas. Kalau saya biasanya membaca, terus kira-kira apa nih kita punya positioningnya di mana? Memang kita tidak bisa meraih atau menjangkau semua ya. Seperti kami di BMT UMB kami punya positioning, yaitu lembaga keuangan dengan transaksi tanpa riba. Jadi kami transaksinya betul-betul yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Memang banyak penolakan gitu, tapi bagi kami ini kami sedang mensiarkan apa yang seharusnya dijalankan oleh lembaga keuangan. Nah, maka dari itu positioning itu harus diyakini bahwa kita tidak bisa melayani semuanya gitu. Tapi dengan positioning itu akhirnya kami memiliki segmen, memiliki ekspektasi, memiliki kemampuan yang bisa ekspor di salah satu bidang. Nah, dari situ akhirnya menurut saya membuat kita itu menjadi lebih rileks ya dalam menjalankan bisnis gitu. Dan lebih tenang. Kalau udah ownernya tenang, itu biasanya mengalir energi yang positif ke tim. Gitu. Daripada panik, tegang gitu ya. Jadi lebih tenang. Kemudian jadi energi positif itu ngalir ke tim, akhirnya tim lebih produktif. Tergantung dari leadernya ya Bu ya. Kalau tim udah produktif, itu biasanya ada aja ide-ide kreatif. Betul Dan sekali. akhirnya kita bisa bekerja dengan sesuatu yang ikhlas gitu. Ikhlas dalam artian, oh ini sebagai sebuah tanggung jawab gitu. Ini sebagai sebuah tugas, sehingga dia menjalankan juga lebih rileks Mas, lebih enak aja jalannya gitu. Kalau versinya Bu Awang ini melalui perjalanan religius seperti itu, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ini menjadi salah satu cara juga supaya bisnis kita dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya untuk teman-teman mahasiswa silakan. Membangun bisnis dari nol tentu bukan hal yang mudah. Saya dulu pernah menjalani bisnis, tapi masih suka mager, terus tiba-tiba semangat lagi, tapi kadang juga rasanya ingin menyerah seperti itu. Sulit sekali menjaga konsisten, mungkin karena waktu itu masih belajar dan belum benar-benar serius. Namun sekarang saya termotivasi dari ibu untuk memulai bisnis dari nol. Nah, pertanyaannya dari pengalaman ibu, bagaimana caranya agar tetap konsisten menjalankan bisnis sampai benar-benar berkembang? Terima kasih. Baik, ke Ibu Erwin dulu mungkin ya, Bu Erwin, supaya konsisten ini jalannya seperti apa Ibu? Karena kalau Ibu Erwin sendiri tuh merasakan naik turunnya roda berputar, termasuk juga tadi salah satu pengalaman dari mahasiswi. Ini rasanya nggak enak banget, mager lah, males, nggak mau produktif seperti itu. Jangan dijawab dulu Ibu. Kita akan mengetahui jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Bisnis. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Bisnis. Kalau membuat sebuah usaha biasa ya, ada dinamikanya, naik turun, moodnya kadang juga kayak roller coaster, bisa dikatakan seperti itu. Termasuk juga ketika membuat bisnis, ini juga naik turun. Ada suksesnya, ada minusnya, ada surplusnya seperti itu. Bu Erwin, bagaimana untuk tetap konsisten semangatnya Ibu? Silakan. Ya, karena itu tadi saat ada kegagalan saya yang di 4 tahun tadi, itu kan udah benar-benar gagal, itu kita evaluasi. Nah, saya tidak mau gagal yang kedua kalinya. Berarti apa? Ya harus kita tata benar dan kita planning benar. Jadi saya awalnya memang punya prinsip di tahun pertama adalah menguasai produk tadi, tahun kedua adalah berproduksi, kemudian sambil produksi itu planningnya karena segmennya sudah tepat, 1 bulan itu minimal ada 20 perusahaan yang saya tawari terus itu kan, dan itu dari tahun ke tahun saya memang punya planning di mana setiap saya promosi di daerah tertentu, saya gimana caranya bisa buka cabang. Nah disitulah yang akan menggugah saya untuk tidak berhenti mengejar terus dari apa yang mau kita capai, dan saya tidak pernah merasa bahwa saya ini sudah sukses, saya sudah di titik paling puncak, itu nggak pernah. Saya masih butuh belajar, saya masih ingin mengembangkan usaha ini. Jadi saya dulu punya cita-cita, setiap tahun kita kan harus sudah melebar kan.
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian luar pulau itu memang sudah saya planning. Oh ini sudah DIY sudah nih, Jawa Tengah sudah. Oh udah saatnya saya harus keluar Jawa. Mana yang paling dekat dulu dan mana yang paling prospek. Tapi saat itu sasaran saya ke Bali ya, ternyata nggak mengindahkan. Saya malah langsung ke Batam. Di sana ternyata prospeknya bagus. Nah setelah itu keliling kota-kota besar, ada Batam, Kupang, Makassar itu semuanya saya keliling. Dan di mana celah itu saat saya promosi di sana ikuti pameran itu saya tidak tinggal diem, yang diem jaga biar karyawan aja. Saya mah keliling bagaimana ada tempat usaha yang kiranya bagus. Nah di situ setelah itu setelah katakanlah Indonesia sudah kota-kota besar saya kuasai, gimana sih saya bisa go internasional? Masa iya sih fashion nggak bisa? Bisa lah, minimal untuk mengangkat branding. Karena kalau untuk go internasional katakanlah ekspor secara besar kita kalah. Tapi minimal branding. Kalau kita bisa promosi dan bisa diterima di negara luar, apalagi itu negara besar, artinya produk kita ini benar-benar berkualitas. Otomatis di akarnya sendiri nanti akan mengakui itu. Dan di 2018 saya mimpinya 2017 harus sudah bisa go internasional, terjawabnya memang 2018. Alhamdulillah setiap 1 tahun saya bisa promosi di 2 negara yang saya tuju. Caranya adalah memotivasi target tersebut, impian tersebut, kita punya target supaya tetap konsisten untuk memajukan suatu bisnis gitu. Ibu Awang, untuk partner ini tuh pengaruh juga nggak sih Bu untuk mood kita menjalankan usaha Ibu? Ya, sangat pengaruh sekali Mas Hafiz, sangat pengaruh. Jadi kalau kita lagi down gitu ya, moodnya lagi turun, kalau saya biasanya kembalikan ke niat. Dulu membangun bisnis ini niatnya apa gitu. Kalau niatnya kita memang memberikan peluang atau lapangan kerja kepada orang lain, maka kita sudah, kalau sekarang nih saya berada di PT UMB, ada 270 karyawan yang mencari hidupnya di PT UMB. Betul. Artinya kalau 270 mereka sudah menikah, berarti kali 2. Kali 2. Nah, jadi kembalikan. Jadi kalau saya main-main, kemudian kita tidak menjalankan ini dengan baik, berarti ini tanggung jawabnya sangat besar sekali. Tuh, yang pertama kembalikan ke niat dulu Mas Hafiz. Jadi niatnya adalah bagaimana kita bisa memberikan peluang lapangan pekerjaan kepada orang lain. Dan kemudian melihat ke karyawan, oh ternyata tim ini ada banyak ya, sudah besar nih gerbongnya gitu. Artinya sudah banyak yang menitipkan hidupnya, mengharapkan hidupnya di sini kehidupan. Saya sering bilang gini Mas Hafiz kepada teman-teman di tim, kita harus punya prinsip bahwa usia bisnis kita harus lebih panjang daripada usia hidup kita. Gitu. Prinsipnya gitu. Sangat memberikan amanah sekali seperti itu kepada pimpinan supaya tetap bertanggung jawab dan tetap komitmen konsisten untuk bisnisnya terus berkembang seperti itu. Kita lanjutin kembali untuk teman-teman dari mahasiswa UMY, silahkan. Ibu, saya mau tanya, kan di generasi Z sekarang, apa sih namanya? Kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pengusaha muda itu, kesalahan yang paling fatal itu dalam membangun bisnis itu apa Bu? Jadi kan biasa kalau perintis itu kan bingung memulai dari mana, terus pas membuka bisnis tiba-tiba bisnisnya gulung tikar. Jadi saya mau tanya gimana cara faktor utamanya. Terima kasih. Kesalahannya tuh apa saja sih Bu? Biasanya kalau anak muda atau baru memulai merintis usaha, Bu Awang dulu. Silakan Ibu. Ya, kalau anak muda sekarang tuh biasanya cepat menyerah. Itu kadang mereka tidak daya juangnya itu agak kurang ya Bu ya, sehingga mereka tuh cepat menyerah. Ada kendala sedikit ya sudah deh, akhirnya dia mundur gitu. Itu yang pertama yang saya rasakan begitu. Kemudian yang kedua, tidak konsisten dalam satu bidang. Jadi kadang dia ingin semua dipegang, ingin semua dicoba, tapi tidak salah satu diekspertkan, dikuasai. Jadi semuanya dicoba-coba gitu. Jadi tidak kemudian menggeluti satu, ditekuni, kemudian dikuasai sampai betul-betul menjadi sebuah ahli gitu. Nah ini yang biasanya di teman-teman anak muda sekarang tuh seperti itu kendalanya. Jadi daya tahan dan kemudian sangat mudah untuk mencoba di beberapa tempat yang lain kemudian. Bisa dikatakan kalau anak muda sekarang ini adalah FOMO, ikut-ikutan. Sekarang lagi ngetren apa nih kayak gitu, diikuti. Ngetren apa, ikutin. Jadi tidak punya konsisten kayak gitu. Kalau dari versi Ibu Erwin seperti apa? Iya, sebenarnya nggak jauh beda ya. Yang penting itu kita itu hidup itu kan pilihan ya. Ya satu komitmen lah, komitmen kita. Kalau kita sudah komitmen, artinya kan kita kembalikan lagi ke diri kita. Sebenarnya mau dibawa kemana kita itu, hidup kita
kita itu mau dibawa kemana. Ya, Jadi betul. tidak seperti yang disampaikan Bu Awang tadi, gampang menyerah terus ikut-ikutan gitu. Memang ya kadang kita memaklumi sih ya, anak-anak sekarang masih coba sana, coba sini, coba sana sini boleh, tapi punya prinsip dan satu fokus. Gitu. Oke, Jadi baik. itu kan bisa menjadi motivasi dirinya sendiri. Kita fokus dengan salah satu bisnis sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan keinginan kita dan juga Iya. kalian itu akan menjadi salah satu untuk bisnis kita supaya lebih maju kayak Betul. gitu dan akan terus berkonsisten. Iya. Saya coba untuk mengutip dari Ibu Awang tadi, usia bisnis tadi lebih panjang daripada usia Usia kita. kita. Usia kita. Artinya bisnis yang Bu Erwin atau Bu Awang sudah Diwariskan nanti. sudah dibikin seperti itu, ini dirintis. Terus diwariskan. panjang usianya. Iya. Jadi terus dijaga supaya Oke. umurnya itu panjang gitu. Strategi apa yang Ibu lakukan ketika nanti ini akan menjadi bisnis yang diwariskan? Karena kan Ibu sebagai perintis, Iya. artinya selanjutnya akan diwariskan. Apa yang Ibu lakukan, Ibu Awang dulu? Ya, kalau saya jelas membangun sistem. Karena Oke. saya lembaga keuangan, yang ini lembaga jasa ya, membangun sistem. Kemudian membangun aturan yang jelas di dalam gitu ya. Jadi membangun tata kelola yang baik. SOTK-nya yang baik nih, tata kelola pengelolaan lembaga keuangan yang baik sehingga bisnis ini autopilot, siapapun yang menggantikan dia akan terus menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Walaupun memang ada pengembangan dan sebagainya itu sesuai dengan kondisi ya. Tapi paling tidak ini membuatkan aturan yang baku, kemudian membuat sistem yang jelas, kemudian SDM yang sudah terlatih ya, SDM-nya bekerja ya memang dia harus profesional gitu. Profesional, bekerja dengan profesional dan kemudian kalau di lembaga keuangan jelas amanah lah Mas Amanah. Hafiz. Wajib itu amanah. Baik. Ya. Berikutnya kita akan kembali dengan teman-teman dari mahasiswa UMY. Silahkan. Saya ingin menanyakan terkait tentang modal. Jadi saya sudah mempunyai bisnis plan-nya, tapi terkendala dengan modal. Nah, menurut Ibu ini untuk mengatasi kendala modal ini lebih baik kita menabung dulu untuk modal ataukah Awang kita tinggal ke Bu Awang. meminjam dari sebuah lembaga atau instansi yang lain yang bisa memberikan pinjaman modal. Seperti itu pertanyaannya. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Saya ke Bu Erwin dulu. Kalau Ibu Awang udah pasti saya tahu jawabannya ini. Ibu Erwin dulu, Bu. Ini gimana, Bu? Sudah punya bisnis plan seperti itu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, marketnya dan segala macam sudah punya seperti itu. Nah, selanjutnya modalnya Ibu. Nah ini saya jadi dilema ini karena sebelah saya kan bagian keuangan ya Bu ya. Gimana, Bu? Modalnya, Bu? Jadi ya kebetulan kalau usaha yang saya rintis ini memang saya nol dari perbankan. Nol dari perbankan. Iya, oke. jadi saya saat itu suami menganjurkan apa yang punya dijalankan dulu, Yang punya semampunya dulu. Oke. Kalau mampunya baru bisa beli kain 1 lembar ya beli kain 1 lembar. Dari Oke. itu nanti kita putar sampai keuntungan itu kita putar menjadi membesarkan usaha. Nah di sini memang yang harus benar-benar dimulai usaha baru mulai, nggak ada modal sekecil sebesar apapun adalah pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha. Itu harus dari mulai kita Baik. merintis usaha. Kalau enggak hancur. Karena kita tidak bisa membedakan mana ini uang perusahaan dan ini uang kita sendiri. Walaupun Ya. katakanlah saya ownernya, saya Ya. owner Bahana Batik. Yang toko ini ada berapa pemasaran, ini duit saya nih. Oh, iya. Bisa aja mau Baik. beli mobil, mau beli ini bisa. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Saya pun dibayar oleh Bahana Batik. Uang itu yang bisnis, uang pribadi Harus dibedakan. dipisahkan, harus Iya. dibedakan. Dan untuk memulainya lagi tadi dari hal yang ada dulu. Ada dulu. selembar kain, 2 lembar kain, Iya. itu yang kita putarkan sehingga nanti akan bisa mengembangkan sebuah bisnis yang besar Iya. seperti itu. Ibu Erwin singkat saja Bu untuk Iya. closing statement Ibu dan juga mengajak teman-teman untuk berwirausaha. Silakan Ibu. Iya, untuk adik-adik semua jangan pesimis untuk kita menjadi seorang wirausaha atau menjadi seorang entrepreneur. Karena saya mempunyai prinsip, bahkan saya terapkan ke anak saya, jangan mencari pekerjaan, tapi membukalah lapangan pekerjaan. Oke, bukalah lapangan pekerjaan yang disampaikan Ibu Erwin. Bu Awang, silakan Bu pesannya Bu. Ya, bisnis itu dijalankan, bukan diwacanakan. Tuh. Bisnis itu dijalankan bukan diwacanakan. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Baik pemirsa, demikian bincang bisnis kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Hafid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat jumpa kembali.